Assalamualaikum Bu Tita. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, baik Bu Tita, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya. Iya Bu, benar. Sebelum Bu Tita melaksanakan proses coaching, saya ada beberapa pertanyaan. Boleh. Iya. Ada tiga pertanyaan. Oke. Nanti pada saat proses coaching itu berlangsung, saya akan mengamati Ibu sebagai coach dan juga coachee. Kemudian akan saya sesuaikan dengan rubrik penilaian coaching yang terdiri dari alur kita, kemudian kompetensi dalam proses coaching. Kemudian sebelum dilakukan proses observasi, saya ada sedikit pertanyaan untuk kita. Boleh ya? Untuk yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Cita punya? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching menggunakan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh ya Bu. Oh, berarti ada 3 kompetensi itu yang ingin Ibu kembangkan. Ya. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Cita saya observasi? Saya akan lebih spesifiknya itu ada 2 sih Bu. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Ada 2 berarti ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Bu, apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu? Kalau untuk tujuan pengembangan coaching ini, saya berharap sih orang yang saya coaching ini nanti bisa tercerahkan ya Bu ya. Ketika dia mengalami titik buntu, dia mengalami pencerahan, lalu kemudian dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi indikator tercapaian. Silakan nanti Ibu melakukan proses coaching bersama coaching. Semoga prosesnya berjalan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu, ada apa nih Pak Ibnu? Selamat siang Bu Cita. Selamat siang Pak. Baik Bu Cita, alhamdulillah pertemuan kita pada siang ini saya ingin sedikit sharing pikiran ya dengan Bu Cita ya. Iya boleh Pak. Terkait Silakan. dengan permasalahan yang saya hadapi ini di kelas nih, Bu Cita. Iya. Mungkin Bu Cita bisa membantu saya seperti itu. Iya bisa. Baik Bu Cita, saya langsung saja Bu Cita ya. Iya silakan. Saya punya permasalahan nih Bu Cita di kelas saya tuh. Karena di kelas saya itu kan jumlah siswanya banyak, sekitar 37 siswa. Kemudian dengan profil belajar yang beragam dan juga pengetahuannya mereka yang berbeda, sehingga saya itu mempunyai kesulitan dan menjadi hambatan dan tantangan saya ketika proses pembelajaran saya di kelas seperti itu Bu Cita. Ya, jadi di kelas Bapak itu banyak jenis profil siswa yang berbeda-beda ya Pak ya. Sekali, Bu Cita. Ditambah juga kelasnya itu mungkin jumlah siswanya lebih banyak daripada yang lain ya Pak ya. Dan Bapak merasakan kelas yang tidak kondusif, betul Pak sekali, ya? Benar sekali. Baik Pak. Jadi di percakapan ini kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai? Oke, baik Bu Cita. Yang ingin saya capai ya dalam diskusi coaching kita pada siang ini, saya itu ingin minta pendapat dengan Bu Cita bahwa saya ingin meningkatkan minat, kemudian motivasi anak-anak itu lebih besar lagi di kelas itu ketika pembelajaran. Oh iya. Kira-kira kalau dari angka 1 sampai 10, kira-kira sekarang motivasi belajar peserta didik Bapak itu ada di berapa Pak? Ada di angka berapa? Untuk mungkin kalau sekarang ya saya lihat sekitar 4 atau 5 lah seperti itu ya. Agak kurang sekali Bu Cita. Iya, berarti itu kurang ya Pak ya. Berarti perubahan apa nih yang Bapak harapkan dari peserta didik Bapak? Ya, perubahannya yang jelas saya ingin meningkatkan minat mereka, motivasi mereka, belajar mereka, sehingga materi apapun yang saya sampaikan kepada mereka itu tersampaikan, sekalipun walau sedikit ya Bu Cita ya, seperti itu Bu Cita. Iya, nah kira-kira kalau misalkan dengan kondisi yang seperti itu, apakah Bapak sudah menemukan Pak penyebabnya Pak? Apa yang menjadi penyebabnya murid Bapak menjadi kurang kondisif di kelas? Kalau saya lihat dalam proses pembelajaran saya, kenapa anak-anaknya itu seperti itu, kurangnya motivasi, mungkin yang saya hadap salah satunya adalah media belajar saya itu yang monoton seperti itu, tidak menggunakan sosial dan lain sebagainya.
saya hanya menggunakan metode ceramah. Itu, Bu Cita. Oh, jadi itu saja dan mungkin muridnya bosan ya Pak Iya, ya. benar Jadi, sekali Bu Cita. ya, jadi kurang kondusif. Nah, baik Pak. Jadi kira-kira nih untuk mengurangi apa untuk meningkatkan motivasi belajar anak Bapak tadi kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Untuk meningkatkan motivasi mereka itu ke depannya yang saya lakukan yaitu pertama mungkin akan membuat kesepakatan kepada anak tersebut apa yang mereka inginkan ketika pembelajaran saya, kemudian media apa saja yang akan saya gunakan ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Itu, Bu Cita. Iya, iya. Jadi dari Bapak akan memperbanyak lagi media pembelajaran benar sekali, Bu supaya Cita. pembelajaran di kelas jadi tidak bosan gitu. Benar. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan dan siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak mewujudkan hal tersebut? Langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk meningkatkan motivasi anak itu, yang pertama saya akan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan juga terhadap siswa juga kita akan membuat kesepakatan ya, seperti tadi saya bilang di awal akan membuat kesepakatan apa saja seperti itu. Kira-kira Pak targetnya Bapak ke depan nih ketika Bapak sudah melakukan kegiatan yang tadi, berapa nih dari 1 sampai 10 kira-kira motivasi belajar siswa akan meningkat sampai ke angka berapa? Ya, motivasinya ya harapan saya tuh kalau bisa motivasi anak itu meningkat di angka 8 atau enggak 9 seperti itu. Oh iya, bisa dijelaskan Pak bagaimana detailnya 8 dan 9 itu Pak? Ke depan tindak lanjut yang akan saya lakukan pertama tadi membuat kesepakatan ya, pembelajarannya itu lebih kondisif, lebih membuat anak itu termotivasi. Nah, saya rasa seperti itulah Bu Cita. Oh ya. Baik Pak, kita udah ada di penghujung percakapan nih. Kira-kira sudah ada yang Bapak dapatkan dari percakapan kita? Sudah ada ya Bu Cita ya? Ya, bisa dijelaskan Pak gambarannya bagaimana Pak? Gambaran yang saya ini dapatkan yaitu ketika proses pembelajaran itu saya akan merubah media pembelajaran, kemudian tidak lagi menggunakan metode ceramah, saya akan menggunakan metode interaktif tadi, membuat pertanyaan pematik dan lain sebagainya. Iya, wah, saya luar biasa sekali ya Pak Ibnu ya. Saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita berikutnya bagaimana nanti kondisi kelas di sekolah Bapak gitu. Nah, kira-kira kapan nih Pak mau dimulai Pak? Mungkin akan saya mulai minggu depan ya Bu Cita ya, seperti itu ya. Ya, oke. Baik ya, saya sangat menantikan ya Pak ya cerita terbaru dari Bapak nanti tentang kegiatan di kelas bersama murid-murid Bapak ya, dan saya harap apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjawab permasalahan Bapak. Baik, ya. Terima kasih Bu Cita. Ya, sama-sama Pak ya, saya juga belajar banyak di sesi coaching kita kali ini. Ada lagi Pak yang ingin saya rasa sudah cukup Bu Cita. Terima kasih atas sharingnya pada sesi coaching hari ini. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Cita, terkait dengan coaching tadi, bagaimana dengan hasilnya? Sangat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Tadi coachingnya juga kooperatif ya, dan saya juga bisa leluasa menanyakan apa yang perlu. Nah, setelah saya melakukan observasi Ibu Cita bersama coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu, apa saja yang sudah kita dapatkan berhubungan dengan indikator capaian yang kita tetapkan di awal. Ya, tadi ketika melakukan coaching ya, saya sudah mendapatkan bahwa coach itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi, dan dia juga merasa lebih tercerahkan gitu kan. Awalnya kan dia merasa buntu kan ya, tapi setelah saya coaching dia merasa tercerahkan gitu dan merasa lebih ringan gitu ketika menghadapi permasalahan. Oke, baik. Jadi Ibu Cita sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan goal kita dan sesuai dengan target indikator pencapaian yang ditetapkan ya. Ya, saya juga tadi sudah melihat bahwa Ibu Cita sudah menanyakan tujuan kepada coaching dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coaching dan menggali informasi yang sesuai dari coaching. Kemudian Ibu Cita juga bisa mengajak coaching untuk
menemukan rencana aksi dan juga mengarahkan coach agar menemukan tanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi. Kemudian saya juga sudah melihat dan mendengar bahwa ibu kita sudah menerapkan 3 kompetensi coaching. Ibu kita sudah menerapkan harian penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Ya. Itu luar biasa sekali ibu kita ya. Mudah-mudahan ibu kita dari proses coaching hari ini ke depannya menjadi lebih sukses dan bisa digunakan dalam melaksanakan proses coaching berikutnya. Kemudian satu lagi pertanyaannya Bu, untuk ke depan kompetensi apalagi yang ingin ibu kita kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, berdasarkan hasil proses tadi ya saya akan lebih mendalami tentang menanyakan pertanyaan berbobot ya kepada coaching ya Bu ya, karena menurut saya itu harus dilatih sih Bu ya, karena itu bukan hanya sekedar teori tapi itu adalah latihan yang berulang-ulang sehingga kita bisa lebih spesifik ya dan lebih kritis dalam menanyakan apa yang sedang dihadapi oleh coaching. Baik, itu luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya Bu Cita dapat menerapkan proses coaching ini dengan lebih baik. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini dan melakukan proses coaching dengan alumni. Pertemuan ini saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama.